Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini kita akan membahas suatu hal yang unik, diskusi tentang pelestarian hutan dan perlindungan sumber daya air. Bersama saya, host kali ini ya Ali Rinaldi, dan di samping saya sudah ada anggota dewan yang cukup menarik untuk membahas soal pelestarian hutan ini. Nah, silakan Bapak narasumber kita, Bapak anggota dewan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih atas acara ini ya, terselenggara dengan baik. Jadi nama saya Indro Cahyono. Saya adalah anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional. Di dalam Dewan Sumber Daya Air Nasional, saya sendiri adalah mewakili LSM, NGO atau organisasi non-pemerintah, namanya Sekretariat Pelestarian Hutan Indonesia. Jadi nanti rekomendasi yang saya sampaikan ini adalah rekomendasi yang dihasilkan oleh Dewan Sumber Daya Nasional, dihasilkan dari hasil diskusi dari seluruh anggota dewan. Jadi bukan hanya saya. Jadi ada berbagai kementerian yang ikut di situ dan juga berbagai LSM atau ORNOK dan juga asosiasi-asosiasi yang terkait dengan sumber daya air dan kehutanan. Jadi itulah kira-kira yang mungkin akan saya bawakan, dan rekomendasi ini akan menggambarkan sejauh mana persoalan hutan kita, pelestarian hutan kita, dan sejauh mana masih berfungsi dalam melindungi sumber air yang ada. Jadi nanti akan kita ceritakan, tapi khusus dialog ini enggak seperti rekomendasi, tapi secara umum. Jadi nanti bisa ditangkap masyarakat ya. Ini kira-kira itu aja perkenalan saya. Oke, siap Pak. Pak, mohon izin Pak untuk mengawali diskusi ini Pak, sebagai awal diskusi, berapa sebenarnya sih Pak luas lahan kritis di Indonesia? Ya, sebenarnya lahan kritis kalau menurut versi KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu katanya menurun sebenarnya. Walaupun angkanya itu masih di 1,14 juta hektar ya sampai sekarang. Tapi udah menurun dari tahun ke tahun, karena dulu itu pernah mencapai 20 juta hektar kritis. Tetapi juga harus kita ingat bahwa 14 juta hektar ini berarti juga sebenarnya lahan-lahan lain bukan tidak kritis, tapi sudah dialihkan fungsinya ya untuk tujuan-tujuan non kehutanan. Jadi kita bagusnya ngomongnya itu bukan lahan kritis, tapi lahan hutan yang sudah dikonversi ya untuk kepentingan yang lain-lain. Wah, itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak, dan kecepatan kerusakan hutan ya, kalau menurut Bank Dunia nih ya, yang saya setir dari catatan mereka, itu ada 700 sampai 1,2 juta hektar per tahun. Hutan kita berkurang luasannya. Kemudian menurut FAO itu 1,3 juta hektar per tahun, sedangkan oleh LSM baik dalam maupun luar negeri, apalagi oleh Greenpeace ya, dikatakan kerusakan hutan kita itu mencapai 2 juta hektar per tahun. Walaupun dulu dikatakan Indonesia ini memiliki hutan yang sangat luas, paling luas ya setelah Brasil pada waktu itu. Tapi kondisinya ya seperti itu, kerusakannya parah ya saat ini kalau kita ngomong hutan kita. Kenapa? Karena hutan bukan gitu. Kerusakan hutan kita ini lebih berbahaya dari kerusakan hutan subtropis. 1,5 juta hektar aja per tahun rusak. Kalau di hutan subtropis itu hutan namanya hutan homogen. Pohonnya itu aja, rusak nggak apa-apa. Kalau kita rusak sampai 1,5 juta hektar per tahun, itu bukan hanya pohonnya macam-macam,
faunanya, hewannya juga macam-macam di situ. Dan juga hutan kita itu tempat habitat ya bagi hewan itu, dan manusia juga yang hidup di hutan masih banyak sekarang. Kalau itu rusak, itulah yang semuanya musnah gitu ya. Nah tadi cukup menarik Pak ya, berarti 2 juta hektar itu rusak per tahun itu Pak? Per tahun, di iya. Indonesia ya. Dan itu akan apa namanya, flora dan fauna juga akan rusak di situ. Iya. Dan itu tadi Bapak sempat menyinggung tuh Pak, sedikit Pak, ada campur tangan yang lain tuh Pak dalam kerusakan hutan itu Pak. Boleh sedikit dijelaskan Pak itu soal itu Pak? Iya, maksudnya Artinya itu kan? Campur tangan itu maksudnya begini, ada orang-orang yang memperparah ya kerusakan hutan untuk tujuan ekonomi yang syarat dengan kepentingan ekonomi gitu ya. Jadi dia tidak menggunakan hutan itu, tapi hutan itu ditebang misalnya untuk pertambangan, untuk kawasan industri. Terus tiba-tiba ada penebangan hutan lagi untuk food estate. Nah, campur tangan ekonomi ini harus dibatasi. Kita harus mampu dibatasi. Karena bukan hanya pohon ya potensi hutan itu. Di bawah hutan itu ada tambang batu bara ya, ada batu bara, ada emas, ada besi, ada minyak. Nah, kalau ini tidak bisa dikendalikan dengan baik, maka hutan itu ditebang untuk kepentingan itu yang katanya itu mendatangkan earning, pendapatan bagi Indonesia. Tapi ya coba Anda lihat sekarang nikel kita di Sulawesi itu menghancurkan berapa luas hutan, dibongkar, dan itu tidak akan kembali lagi seperti hutan semula, walaupun petambang-petambang itu diwajibkan untuk menghijaukan kembali. Batu bara di Kalimantan, demi batu bara hutan kita ditebang, mereka diwajibkan menghijaukan. Tapi coba Anda lihat pakai helikopter, apalagi pakai drone, nggak ada, mereka nggak menghijaukan apa-apa. Jadi tingkat kerusakan campur tangan ekonomi inilah yang saya bilang sangat merusak hutan, apalagi kalau batu bara, nikel itu tidak diambil nilai tambahnya untuk kepentingan kita. Nah, kalau ada nilai tambahnya mending ya, karena nilai tambah tadi bisa digunakan untuk melestarikan kembali hutan itu ya, sebagai JT, kewajiban dari pemerintah. Pak, lanjut Pak ke pertanyaan kedua, dari data daerah mana sih Pak yang kerusakan hutan itu terparah tuh Pak? Daerah mana aja Pak yang kerusakan terparah? Ya, kerusakan hutan terparah dan kemudian yang menimbulkan lahan kritis sebenarnya hampir merata ya, beda tipis-tipis saja. Tetapi untuk daerah-daerah yang melakukan pembukaan untuk perkebunan, khususnya sawit, ada kopi, ada macam-macam, itulah daerah-daerah yang memiliki kerusakan hutan terparah dan terjadinya lahan kritis yang paling parah ya. Misalnya Riau ya, sekarang itu lahan kritisnya 1,7 hektar. Kenapa? Karena di sana adalah pusat perkebunan kelapa sawit ya. Yang jadi kelapa sawit mungkin bisa kita anggap itu berfungsi lah sedikit ya, konservasi. Tapi ketika ada kelapa sawit, ada daerah-daerah lain yang tidak terkelola ya dengan baik akibat mungkin pembangunan kebun itu sendiri, mungkin daerah-daerah yang lain diabaikan karena kurang berpotensi, dan kelapa sawit sendiri juga ada yang menjadi lahan kritis di daerah-daerah itu. Jadi itu Riau itu juga besar, itu sekitar 586 ribu ya hektar. Kemudian yang paling besar lagi Sumut ya, Sumatera Utara, juga banyak perkebunan di sana. Ada 3 daerah ya, Riau, Bengkulu, dan Sumatera Utara. Bengkulu juga ya, Mas ya. Iya. Nah dari situ Pak, dampak dari semakin luasnya tadi kan Bapak kritis itu kan di 3 Iya. kan dampak dari semakin luasnya lahan kritis itu
Apa sih dampaknya itu, Pak? Dampaknya besar. Yang satu yang saya ingin sebutkan, bukan hanya lahan kritis ya, deforestasi, penggundulan hutan, kehilangan hutan itu dampaknya besar sekali. Antara lain satu ya yang makro, dampak makronya itu adalah perubahan iklim. Perubahan iklim seperti apa? Ya sekarang inilah kemarau nggak jelas, di kemarau ada hujan, saat musim penghujan ada kekeringan. Itulah yang terjadi kerancuan itu karena apa? Karena di dunia itu hutannya udah tipis, kecil ya, sehingga fungsi hutan sebagai stabilisasi iklim atau pembentuk iklim global itu tidak ada, tidak berfungsi. Fungsi hutan dalam siklus hidrologi, kan air itu dari air laut menguap menjadi hujan, turun di hutan, disimpan oleh hutan-hutan itu, baik yang di daerah perbukitan maupun di bawah. Kemudian juga hutan juga menimbulkan apa yang disebut mengurangi emisi ya, CO2. Jadi CO2 itu berkurang dengan diimbangi oleh produksi CO2 dari hutan. Jadi fungsinya sangat besar. Kalau hutannya hilang, maka mayoritas ya gas-gas rumah kaca itu bisa langsung ke udara ya, ke udara, membentuk lubang-lubang ozon, dan lubang-lubang ozon itulah yang merupakan indikasi adanya perubahan iklim yang drastis. Dan perlu diingat bahwa iklim sekarang itu sudah tidak didasarkan oleh perputaran matahari ya, enggak lagi. Tapi sistem iklim kita ini ditentukan oleh curah hujan ya, dan kekeringan yang itu ditentukan oleh di mana letak-letak lubang ozon itu. Jadi nggak bisa diramalkan melalui metode iklim yang lama itu. Nah kalau iklim rusak, kita nggak punya sistem tata tanam yang baik. Bulan berapa harus menanam, bulan berapa harus memanen, tanaman apa yang harus ditanam bulan ini dan bulan depan, akhirnya apa? Akhirnya akan juga terjadi krisis pangan ya, kerusakan hutan itu terjadi krisis pangan. Kita nggak usah ngomong dampak-dampak mikro ya, domestik dari kerusakan hutan. Sekarang kita lihat di Jawa ini mana ada sih daerah yang tidak pernah dilanda banjir? Dilanda banjir semua. Kemudian karena banjir dan ada beberapa batuan yang riskan ya, ketika ada hujan terjadi longsor ya kan, itu terjadi juga. Jadi itu bagian dampak dari lahan kritis atau kerusakan hutan. Nah karena sumber air ya, permukaannya hilang, orang mulai mengambil air tanah ya di pantai-pantai itu, misalnya di Pekalongan. Akibatnya apa? Tanah di pesisir itu ambles. Kemarin Menteri PUPR mengatakan Jakarta ini setahun amblesnya 18 cm. Kalau di pesisir lebih besar lagi karena konsentrasi penyedotan air tanahnya masif. Nah kalau air tanah turun yang terjadi banjirop, air laut melimpas ke daratan, inilah yang terjadi. Tapi secara umum kalau semua terjadi, dampaknya bukan terhadap kehidupan manusia, tapi juga sosial ekonomi kita ya. Untuk lahan kritis ini kan udah sangat-sangat mengkhawatirkan Pak ya. Itu kendala di lapangan dalam usaha mengurangi lahan kritis itu seperti apa sih Pak? Iya, nah ini saya lihatkan ya, lahan kritis itu juga itu berdasarkan indeks ini lingkungan hidup ya dunia ya. Ini kita lihat itu walaupun lingkungan hidup, tapi dia sekaligus sebenarnya mengindikasikan kondisi hutan kita, karena lingkungan hidup kita itu dengan hutan itu merupakan satu ekologi ya.
Kalau ekologinya buruk, lingkungan hidup kita juga dalam kondisi buruk. Nah, Indonesia di dunia itu berada pada peringkat 164 ya, negara yang berada di posisi 164 di dalam tingkat kelestarian lingkungan hidup, ya, itu rendah sekali. Padahal seluruh dunia yang dihitung melalui EPI itu hanya 180. Jadi kita ini berada di situlah skala kita. Jadi udah rusak, kalau datanya rusak, bukan saja rusak, itu udah hancur-hancuran. Oleh karena itu tanpa penanggulangan secara extraordinary, luar biasa, itu Indonesia akan merosot terus. Bahkan kondisi lingkungan hidup kita lebih jelek dari Timor ya, yang baru saja kemarin merdeka, kita di bawahnya. Nah, di Asia Pasifik bagaimana? Sama, Indonesia itu posisinya di peringkat 22 dari negara-negara yang diukur ya. Di sini sebanyak 25 negara Asia Pasifik. Dari Hawaii itu juga kita lebih rendah ya. Dan terakhir di ASEAN pun Indonesia itu hanya peringkat 8 ya, dari 10 negara yang ada di ASEAN. Jadi saya nggak mau ngomong seperti apa rusaknya. Itulah ya, kalau lembaga-lembaga Indonesia menilai kita ini udah kerusakan kita udah sangat besar ya, gitu kira-kira. Nah, dalam kondisi yang seperti itu Pak, kita sangat memprihatinkan. Tadi Bapak udah sebutkan juga kan, Indonesia menjadi peringkat 164 tuh Pak. Itu rendah sekali, dan di ASEAN pun juga sangat rendah itu Pak, di posisi 8 Indonesia tuh Pak. Nah, itu ada nggak sih Pak dari anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional ini untuk menerapkan metode-metode yaitu mengentaskan lahan yang itu Pak? Nah, ini saya bukan cerita di dewannya dulu ya. Ini konon dengan ada 14 juta hektar lahan kritis ini, KLHK juga sudah menyusun ya master plan mengatasi lahan kritis ya. Kita sangat berterima kasih atas hal tersebut ya. Dan menurut master plan dari KLHK dikatakan bahwa itu semua yang 14 juta hektar yang menurut hitung-hitungan kita bisa diselesaikan dalam 60 tahun ya. Kita hitung dulu 60 tahun. Tapi menakjubkan sekali KLHK menghitung itu 2030 juga bisa kita selesaikan. Nah, itu. Dan saya berharap metode penyelesaian itu harus benar-benar baik. Seperti apa sih? Ukur-ukurannya juga baik. Karena Bank Dunia juga mengatakan bahwa indikator kerusakan yang ditampilkan Indonesia yang menurut Bank Dunia itu cuma 1,2 juta hektar, itu metodenya lemah. Bagaimana cara menghitung dia? Ya, itu harus dikelirkan dulu. Juga dalam rangka merehabilitasi lahan kritis, bukan hanya metode yang benar ya dikembalikan kepada sustainable forest management, bukan landscape management ya. Sekarang kan cenderungannya landscape management. Eksistensi hutan hilang menjadi eksistensi landscape. Jadi cuma dihargai misalnya tanah daratan sekian harus ada sekian, tanah perairan, lahan perairan sekian, di lahan daratan diharapkan nanti lahan kritis sekian, lahan-lahan yang semak belukar sekian. Jadi kita nggak menghargai hutan dari sisi siklus hidrologi. Fungsi hutan dalam memelihara iklim kita itu hanya luasan. Luasan-luasan itu nggak ada artinya jika hutan itu tidak berfungsi sebagaimana hutan ya. Hutan itu dianggap hijau-hijauan. Saya khawatirnya landscape management itu berubah ya penilaian kita tentang hutan, bahwa setiap hijauan, vegetasi hijauan udah dianggap itu hutan. Lain ya, itu lain sekali. Vegetasi bisa pohon apa aja, pohon buah, bisa semak belukar yang lebat, itu juga vegetasi. Tapi hutan berbeda.
itu yang harus nanti juga di dalam master plan tahun 2030 itu harus clear pandangan-pandangan kita mengenai hutan itu dikembalikan basicnya. Tapi saya dengar malah di dalam undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, ya kan, batasan hutan yang harus disisakan di daerah aliran sungai 30% itu dihilangkan. Pakai ukuran kita apa sekarang? Pakai apa kita ukuran kita? Nah, mudah-mudahan KLHK bisa menyusun ya konsep baru yang menggantikan eksistensi dari threshold ya hutan yang tersisa di das hanya 30% ya. Mudah-mudahan ya segera itu, dan segera juga dituangkan di dalam master plan menanggulangi lahan kritis ya, yang konon pada tahun 2030 itu akan selesai urusannya ya. Walaupun kita masih ragu ya, kok cepat sekali, padahal kondisi rusaknya kehutanan di tingkat lapangan itu udah sangat parah. Dan menurut hitungan kita 200 triliun nggak cukup membenahi ini, jadi pemerintah nggak punya uang. Nah, kalau nggak punya uang ya gerakan masyarakat yang harus dilakukan sebagai satu gerakan. Masyarakat dilibatkan, anak-anak dilibatkan. Dulu ada gerakan di beberapa daerah, orang kalau mau menikah, akad nikah harus menyetorkan pohon. Itu nggak saya dengar lagi. Anak sekolah mau memulai tahun pelajaran menyetorkan pohon ya untuk sekolahnya, juga nggak kedengaran. Bahkan bukan menyetorkan pohon ke sekolahnya, mereka diajak ya menanam ke hutan-hutan gundul. Ini nggak ada kok, hilang semua. Semua konsentrasinya untuk menutup ya, memanipulasi ya kondisi fisik hutan yang sebenarnya tadi Anda sudah dengar udah hancur kita ya hutan kita. Nah, kalau hanya menutupi dengan memanipulasi metode penghitungannya bisa repot. Dan yang terakhir yang saya ingin tegaskan ya di dalam rehabilitasi hutan ya, lahan kritis saat ini itu sistem monitoring dan evaluasinya itu kayak apa ya. Orang hanya bisa melakukan rehabilitasi, nah lu ukuran keberhasilan kayak apa? Jangan-jangan nanti juga pohon-pohon yang Anda tanam itu nggak cocok, karena pohon itu juga harus agroklimatnya cocok. Input-input pertanian untuk lahan tertentu itu juga berbeda, nanti kayak apa ya kan? Itu semua harus dimonitor sejak penanaman, pemupukan, bahkan kalau ada penyulaman ya. Yang ini saya lihat kurang kita ya. Dengan melihatnya kritisnya lahan di Indonesia seperti ini Pak, iya, saya sangat prihatin sekali gitu Pak. Saya sangat Betul. miris sekali. Apalagi saya masih panjang masa depan saya Iya. Pak. Nah itu kedepannya apa sih Pak yang paling penting prioritas untuk dikerjakan dalam mengatasi lahan kritis ini Pak? Iya. Terakhir Pak. Ya tadi udah saya katakan, bereskan data dulu, data lahan kritisnya gimana. Kita data aja dipertanyakan oleh ilmuwan asing, datanya dari mana ini? Setelah dicek pakai satelit semua, data kita ini nggak klop dengan satelit. Tapi katanya Indonesia juga mengendalikan mendata dengan satelit juga. Tapi kenapa berbeda? Kalau kita detailkan lagi, garis-garis batas perkebunan sawit, garis batas HTI, dan garis batas HPH kita juga meleset semua kok. Saya sendiri berlangganan Global Map ya, dengan pihak luar negeri, meleset semua. Kalau kita publish bisa rame. Masa ada HPH di Riau, tapi lokasinya di Bengkulu misalnya kan? Nggak mungkin kan, satu nama kan biasanya satu tempat. Ini terjadi dan ini harus kita bereskan ya data. Dari data yang mantap ya kan, kita analisis sebab-sebab terjadinya lahan kritis itu kenapa sih? Kok bisa terjadi pembukaan yang sangat besar ya? Lahan kritis oleh manusia, oleh tambang,
atau mungkin penegakan hukum yang kurang gitu loh. Oke, cukup sangat menarik dari diskusi dengan Bapak Insinyur Indro Cahyono Ya. sebagai anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ya. Nah, itu diskusi, dan saya sangat khawatir sekali dengan melihat Indonesia hari ini itu sangat kritis Pak ya, sangat kritis dalam inilah. Cukup dari situ Pak, terima kasih atas paparannya. Ya, Terima kasih sama-sama, ya. sudah mau Ya. berdiskusi dengan kita Pak. Ya. Siapa ada sepatah dua patah kata untuk Ya, saya kembalikan ke ini aja deh. Mutunya dari Dewan Sumber Daya Air ya, yaitu air terjaga, negara sejahtera. Ya. Oke, jadi motonya air terjaga, Negara negara sejahtera. 2030 Indonesia harus bangkit ya Pak. Oke, mudah-mudahan. Amin. Ya, oke, terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Ya. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah kata Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.